Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herani Firda Salimah dengan NIM 401422086 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai etnovlog, yaitu mengenai Empal Gentong khas Cirebon. Jangan lupa disimak videonya. Halo Pak, saat ini saya sedang bersama Bapak siapa? Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi ini umurnya berapa ya Pak? Umur 45 tahun. Untuk bekerja di Empal Gentong ini kira-kira udah berapa lama ya Pak kira-kira? Untuk usaha Empal Gentong udah lama, ada 20 tahunan. Itu dari awal atau meneruskan sebelumnya Pak? Meneruskan dari warisan nenek. Berarti sekarang ini generasi ke berapa kira-kira nih? Untuk ini generasi ketiga. Dari ibu Lumayan terus ke nenek. banyak ya untuk Iya, meneruskannya. alhamdulillah. Terus di sini mungkin mau tahu sejarah dari Empal Gentongnya nih. Boleh, bisa. Dari Bapak nih, gimana sih asal usul Empal Gentong itu bisa berkembang di daerah Cirebon ini? Untuk Empal Gentong, karena memang di daerah situ ada penjagalan atau pemotongan daging, sehingga dengan dekatnya pemotongan daging, akses mayoritas rata-rata lingkungan di sekitar itu pengusaha Empal Gentong, dan daging secara dijual secara ini pasar, jadi jual daging sekaligus juga jual Empal Gentongnya. Jadi aksesnya tuh cukup dekat ya antara Cukup penjual dekat, daging dengan cukup dekat, dekat. Untuk toko Bapak sendiri nih ada di daerah mana sih? Untuk toko saya, kios Empal Gentong ada di daerah Batembat. Batembat, Kecamatan Tengah Tani, Pleret, Cirebon. Ya. Terus mungkin secara etnosainsnya ya Pak, saya ingin bertanya Boleh. apa aja sih bahan-bahan tradisional yang digunakan untuk pembuatan Empal Gentong ini Pak? Untuk bahan-bahan semuanya terbuat dari rempah-rempah, mulai daripada kunyit, terus daun salam, terus juga daun kemangi, juga banyak rempah-rempah yang lain, kucai. Ada daun kucainya ya? Daun kucai. Daun kucai itu kayak gimana sih Pak kalau boleh tahu? Daun kucai itu sejenis daun bawang tapi bentuknya kecil. Nah, itu ciri khas daripada empal gentong dan yang lainnya. Karena di daerah-daerah yang lain banyak yang jual empal tapi menggunakan daun bawang. Nah, di daerah Cirebon atau Pleret itu rata-rata makanya daun kemangi. Yang itu membuat ciri khas antara empal-empal yang lain dan empal-empal gentong di daerah Pleret tersebut. Terus kalau daun kucai sendiri ya Pak, itu ada di daerah Cirebon atau ada di daerah lain nih? Untuk daerah yang lainnya juga ada, cuman rata-rata kebanyakan yang dijual di daerah Cirebon, karena di daerah Cirebon rata-rata masyarakat itu penjual empal gentong, sehingga sengaja dibudidayakan, ditanam untuk memfasilitasi kebutuhan empal gentong tersebut. Berarti Empal Gentong tuh punya uang yang khas tersendiri ya untuk Khas makanannya. dari dulu warisan leluhur. Terus bahan-bahan yang digunakan itu mempengaruhi cita rasa Empal Gentong sendiri nggak sih Pak? Jelas. Dari empal gentong daerah Pleret dan empal yang lainnya selain di daerah Pleret atau Cirebon itu beda rasanya. Beda rasa karena memang beda racikannya juga. Kalau yang di Cirebon berarti lebih otentik ya? Lebih otentik Iya. karena memang budaya leluhur dari nenek moyang sudah ada gitu ya. Oke, untuk kali ini mungkin saya ingin tahu Pak, bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan tradisional nih yang digunakan untuk membuat Empal Gentong ini. Untuk bahan-bahan yang untuk pembuatan empal gentong agar rasanya itu lebih sedap dan khas dari empal gentong Pleret, itu diantaranya bawang putih, bawang merah, pala, jahe, laos, kunyit, sereh, dan kemiri. Nah, itu racikan daripada bahan-bahan empal gentong tersebut. Dan juga ada sedikit bumbu-bumbu rahasia yang khas untuk empal gentong Pleret tersebut. Berarti bumbu-bumbu rahasianya untuk keluarga aja ya Om yang tahu? Ada ciri khas, pokoknya masing-masing empal gentong itu memiliki ciri khas masing-masing dari semuanya. Jadi setiap toko itu rasanya beda seperti Beda-beda. itu? Beda, walaupun memang hampir sama. Iya. Rasa itu sama, seperti itu. Cuman
ada yang lebih sedap atau punya ciri khas masing-masing. Yang namanya rasa kadang sesuai selera sih. Iya. Selera konsumen. Oh, enak di sini. Nah, itu yang membedakan rasa tersebut. Seandainya nih bahan-bahan yang digunakan itu diganti nih Pak, diubah, Iya. apa itu akan mempengaruhi cita rasanya dari empal gentong itu Sudah sendiri? sudah pasti. Kalau semua bahan-bahannya diganti, bisa jadi ngerasa rasa soto nantinya. Jadi bahan gentong jadi rasa soto. Oh, iya. Nah, makanya empal gentong itu bahan-bahan seperti itu ya udah real seperti itu. Ya mungkin kalau memang untuk supaya lebih sedap, ada tambahan ini, yaitu secara masing-masing penjual sih. Nah, kita dari pihak keluarga leluhur itu memberikan resep seperti itu. Oh, berarti toko Bapak nih udah bener-bener turun-temurun ya? Iya, sudah turun-temurun. Terus untuk secara teknologi nih Pak, alat-alat yang digunakan untuk memasak empal gentong tuh apa aja sih? Untuk teknologi masih menggunakan budaya leluhur ya. Kita empal gentong itu menggunakan gentong khas gentong dan pakai kayu bakar. Oh, berarti Kayu nanti bakar. wanginya smoky-smoky Nah, gitu di empalnya? dari segi kayu bakar itu sendiri ada ciri khas untuk empal gentong tersebut. Kita menggunakan kayu bakar, asal kayu bakar itu beda rasa juga. Dan di sini khas dari keluarga kami menggunakan kayu asem. Dengan menggunakan kayu asem itu ada ciri khas rasa empal gentongnya. Oh, berarti kayu bakar yang digunakan tuh harus dari pohon asem itu? Pohon asem, betul. Oh. Untuk memiliki citra rasa yang lebih gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, toko-toko lain itu kira-kira pakai kayu bakar yang sama atau beda ya? Nah, itu beda-beda sih. Beda-beda, ada yang pakai kayu bakar biasa aja, ada yang juga pakai panci. Nah, untuk keluarga saya diwariskan itu khusus harus pakai gentong dan kayunya menggunakan kayu asem. Masih sangat tradisional. Iya, seperti itu. Terus lalu secara proses memasaknya nih, kan masih tradisional ya, masih Betul. pakai kayu bakar, masih pakai empal gentong, masih pakai gentong. Terus bahan-bahan yang diganti juga kan akan merubah rasa ya. Betul. Terus mungkin di sini saya mau tahu nih perbedaan empal gentong sama soto atau gulai sendiri itu apa sih? Karena saya yakin banyak yang belum tahu empal gentong bedanya apa sama soto dan gulai. Untuk dari soto, empal gentong dan gulai kemungkinan dari bahan-bahannya sudah berbeda. Bahan-bahan racikannya sudah berbeda. Dan yang memiliki ciri khas yaitu menggunakan kucai. Menggunakan daun kucai. Daun kucai itu sejenis daun bawang tapi kecil gitu. Nah, daun kucai tersebut merupakan ciri khas citra rasa empal gentong itu, makanya daun kucai membedakan daripada soto ataupun gulai. Iya. Seperti itu. Untuk warnanya sendiri nih, empal gentong tuh warna apa sih Pak? Rata-rata untuk empal gentong itu warnanya kuning. Oh, kuning. Seperti soto seperti itu. Oh. Rata-rata Soalnya saya waktu itu sempat cari di internet kayak gitu tuh, ada yang coklat, apa itu Nah, gulai atau empal gentong? Untuk empal yang warna coklat itu empal asem. Oh, empal asem. Ada dua jenis di sini, ada empal gentong, ada empal asem. Dan untuk yang warna coklat itu empalnya empal asem. Nah, beda racikan juga. Empal asem lebih segar juga ada. Cuman untuk dari leluhur kami hanya menjual empal gentongnya aja sih, untuk empal asemnya tidak. Oke, berarti banyak yang mengalami miskonsepsi ya untuk Iya, terkait betul. empal gentong ini. Banyak yang mengira warnanya tuh coklat Enggak, gitu. beda. Padahal beda kuning masa. ya. Kuning rata-rata kuning. Terus nih Pak, harga satu porsi empal gentong tuh sekitar berapa sih yang Bapak jual? Untuk rata-rata harga per porsi itu 25.000 per porsi. Oh, untuk konsumen setiap hari atau keuntungan per harinya nih Pak, kira-kira mencapai berapa persen ya? Untuk keuntungan per hari bisa mencapai 30 sampai 50% Wah. per hari. Terus untuk modalnya sendiri nih Pak, banyak nggak sih yang digunakan untuk membuat empal gentong ini? Nah, untuk modal itu kita nggak begitu banyak untuk modal karena kita menggunakan jeroan. Oh. Menggunakan jeroan dan juga daging. Tapi rata-rata menggunakan jeroan. Jeroan itu seperti usus, babat, lidah. Nah, itu jeroan sapi bercampur sama daging. Oh, jadi kan karena jeroan cukup terjangkau ya Pak, jadi Terjangkau harganya. pengeluaran untuk modalnya nggak terlalu Nggak terlalu banyak. dan keuntungannya lumayan juga. Iya, terus untuk kelanjutan usahanya nih, apa akan tetap diteruskan menjadi turun-temurun keluarga atau ingin dikasih ambil alih ke orang lain gitu Pak? Sudah pasti
turun temurun ya, karena saya juga menjual empal gentong itu atas leluhur kami ya. Jadi nenek moyang kami sudah menjual empal gentong, makanya saya ini meneruskan usaha yang rata-rata empal gentong di daerah kami. Nah itu harus dilestarikan sampai kapanpun juga. Mungkin juga ke anak cucu saya akan saya wariskan juga untuk empal gentong. Tadi untuk Bapak sendiri generasi keberapa Pak? Untuk saya generasi kedua. Oh kedua. Iya. Jadi melestarikan empal gentong nih di keluarga itu sangat khas ya Sangat Pak? khas sekali. Iya. Karena memang banyak rata-rata di situ pengusaha empal gentong. Terus kenapa sih empal gentong ini bisa menjadi hidangan yang populer nih Pak di Cirebon? Untuk di Cirebon tersebut, empal gentong karena memang ciri khasnya rasanya yang enak dan juga dagingnya juga empuk ya. Emang untuk masyarakat daerah Cirebon kulinernya banyak. Ada sega jamblang, nah dan masih banyak yang lain lagi. Tapi di situ untuk empal gentong itu memiliki cita rasa yang khas dan populer di seluruh Indonesia. Makanya pengunjung-pengunjung atau konsumen di situ tidak hanya sekedar dari wilayah sekitar saja. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya. Nah itu banyak ininya konsumennya. Iya, karena mereka ingin merasakan cita rasa yang khas asli di Cirebon asli dari gitu. Cirebon, dari Pleret tersebut. Oke. Iya. Terima kasih Pak atas wawancaranya Baik, pada kali sama. ini. Saya Herani Firda Salima mengucapkan Iya. terima kasih banyak Pak. Baik.